bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Kepalanya sih Dede, kepalanya kenapa? Diapain Dede kepalanya? Tadinya dibenturin. Dibanturin kemana? Ke motor, terus ke aspal. Yang ingin menceritakan suatu hal yang mungkin bisa dibilang kejadian yang sangat kejam. Hai, balik lagi bersama gue Rara di segmen naratif. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa kalian terus mampir ke TikToknya Monogram Production dan Instagramnya Monogram Production. Oke, kita langsung bahas kasusnya. Vina dan Eki. Vina, bernama lengkap Vina Dewi Arista, warga Samadikun, Cirebon, berusia 16 tahun. Dan juga Eki, kekasihnya dari Vina, bernama Muhammad Rizky, warga Bumi Arumsari, Cirebon, berusia 16 tahun. Vina dan Eki adalah pasangan kekasih nih, walaupun usianya 16 tahun, tapi mereka rencananya bakalan mau menikah karena kedua orang tuanya sudah sama-sama mengenal. Singkat ceritanya nih guys, ternyata Eki dan Vina ini sering banget main sama geng motor. Nah, geng motor yang dipunyai ini adalah geng motornya si Eki. Eki sering banget ngebawa Vina main bareng sama geng motornya nih. Di dalam geng motor itu kan pasti banyak banget dong laki-lakinya. Di salah satu temannya Eki ini yang bernama Egi. Egi ini ternyata suka sama Vina. Dari sini awal mula dimana Vina direnggut nyawanya oleh Egi. Kita masuk ke dalam kronologi penghilangan nyawa terhadap Vina dan Eki. Pada tanggal 27 Agustus 2016, mereka bareng-bareng nih guys. Biasalah yang namanya geng motor konvoy di malam hari. Vina kan dibonceng sama Eki, sisanya teman-temannya satu motor. Nah, mereka tuh konvoy lah di flyover Kepompongan daerah Cirebon, deket lah sama rumahnya. Terus nggak lama, mereka didatengin sama beberapa kelompok geng motor juga. Ketika mereka lagi asik berkonvoy, tanpa disengaja mereka langsung disamperin nih sama satu geng motor yang mereka tuh nggak kenal itu siapa. Dan naasnya mereka tuh langsung dilemparin batu sama mereka dan mereka berhamburan nih, memisahkan diri. Teman-teman Eki dan teman Vina kesana, sementara Vina dan Eki beda jalur juga. Nah, dikejar tuh sama geng motor itu. Mereka benar-benar terfokus sama Vina dan Eki. Karena Eki dan Vina adalah target utama mereka. Mereka benar-benar fokus ngejar Eki dan Vina. Ketika mereka melempar batu atau melempar bambu, jatuhlah tuh Eki dan Vina. Motornya terjatuh di flyover tersebut. Nah, di sana mereka tuh dihabisi. Cuman belum dihabisi banget nih guys. Mereka membawa Vina dan Eki yang sudah jatuh ke salah satu lahan kosong di belakang SMK. Di sanalah mereka dieksekusi. Eksekusi pertama itu di Eki. Karena Eki adalah target pertama utamanya mereka. Eki dieksekusi dengan cara dilindas kakinya pertama, kemudian dikreklah bagian dalam tubuh Eki. Setelah mereka menghabisi Eki, pindahlah ke Vina. Karena Vina masih dalam kondisi setengah sadar, akhirnya mereka membenturkan kepala Vina ke aspal tersebut sebanyak 2 kali. Belum sampai di situ, sebelum mereka benar-benar menghabisi nyawa Vina, Vina diperkaos dulu nih oleh 3 orang sekaligus. Setelah oleh mereka, Vina kemudian dihilangkan nyawanya juga dengan cara dilindas bagian badannya dan dihancurkan bagian alat vitalnya nih oleh mereka bertiga. Nah, setelah mereka menghabisi nyawa Eki dan Vina, mereka membawa Eki dan Vina ke jalur flyover. Biar kalau misalkan mereka ditemukan oleh polisi atau warga lain, ya mereka menganggap Vina dan Eki ini mengalami kecelakaan tunggal. Nah, salah satu warga di sana menemukan kondisi Vina dan Eki di pinggiran flyover dan di saat itulah warga tersebut langsung melapor ke polisi terdekat. Setelah beberapa saat akhirnya polisi melakukan olah TKP. Yang ditemukan polisi memang ada kejanggalan sih, tapi di sini polisi menduga bahwa mereka ini emang kecelakaan tunggal karena ternyata yang dibuat oleh geng motor tersebut yang Eki dan Vina, mereka berbuat
tiang listrik seakan-akan ditabrak oleh motor Eki dan Vina. Vina dan Eki sudah ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Akhirnya polisi pun langsung menyerahkan kepada pihak keluarga, dan di sana pihak keluarga Vina pun dan Eki menerima bahwa anaknya ya memang meninggal dalam kecelakaan. Tapi ada kejanggalan nih, di mana sang nenek saat itu memandikan jenazah Vina. Banyak sekali luka yang benar-benar nggak wajar di sana, seperti kayak alat vitalnya yang emang rusak dan bagian kakinya yang berapa kali terlindas motor. Tapi dari nenek Vina pun tidak mau memperlambat proses penguburan jasad Vina. Akhirnya jasad Vina pun dikuburkan di TPU Gunung Jati, Cirebon. Nah, ini sekarang ada di samping gue nih, partner gue nih, Mas Sodo, yang emang bener-bener penggiat supranatural, ya Mas ya? Betul. Nah, Mas, gue mau nanya sama lo nih. Kan ini kan Vina meninggal dengan cara benar-benar kasusnya ini terbongkar karena temannya Linda kerasukan sama arwahnya Vina. Ya. Di sana dia menjelaskan kronologinya. Nah, menurut Mas Sodo yang benar-benar penggiat supranatural, Ya. itu gimana nih pandangannya nih? Gue percaya banget dengan hal tersebut. Karena memang petunjuk-petunjuk yang bersifat gaib itu terkadang sering terjadi. Manakala sesuatu hal itu tidak bisa terungkap, dan sudah banyak bukti dan banyak masyarakat juga yang mengalami hal tersebut. Ya, jadi mungkin Vina ini adalah salah satu kasusnya yang sangat viral pada saat itu. Dan boleh dibilang harus digarisbawahi teman-teman, bahwa yang masuk itu atau yang merasuki itu bukan arwah ya. Itu adalah korin. Karena sekali lagi arwah itu, jika jasad sudah terlepas, arwah sudah terlepas dari jasadnya, itu dipastikan arwah tersebut sedang berada di alam kubur dan tidak akan bisa kemana-mana. Terkecuali ada satu sebab musabab ya. Tapi yang jelas kita harus yakini dulu bahwa semua arwah itu setelah terlepas dari jasad itu berada di alam kubur. Dan siapakah yang memberitahu? Saya jamin dan saya pastikan itu korin. Korin dari Vina. Korinnya Vina. Korin adalah jin yang memang mengikuti manusia. Karena lahirnya manusia itu akan lahir satu korin. Dan korin itu memang plek ketiplek itu mengikuti setiap kegiatan, bahkan kebiasaan, sifat dan karakter dari orang yang diikutinya. Gitu. Berarti kalau kita kayak gini juga, misal kita meninggal kayak gini, itu korin kita bakalan ikut kegiatan kita kayak gini gitu. Betul. Dan saya percaya itu. Ada jin yang memang bisa dibilang ras korin ini yang tugasnya atau perilaku hidupnya hanya mengikuti orang per orang aja. Dan saat Vina itu mengalami kejadian buruk, korin itu mengalami juga, melihat, merasakan, mengetahui, bahkan bisa dibilang apa yang Vina rasakan, sakit, menderita, takut dan sebagainya, korin itu merasakan. Jadi dipastikan yang merasuki temannya Vina itu adalah korin dari almarhumah Vina. Jadi yang dilakukan korin itu sebenarnya bukan merasuki ke dalam tubuh ya. Nah ini harus digarisbawahi juga, bahwa dia itu akan membisikkan sesuatu atau memberikan tekanan dalam pikiran orang yang akan dituju untuk menyampaikan sesuatu. Jadi orang itu masih memiliki jiwanya. Jadi tidak bukan berarti korin itu masuk kemudian mengambil ahli tubuhnya. Itu yang kadang suka salah persepsi dari beberapa kejadian ya. Jadi yang dinamakan kerasukan itu bukan berarti dia merasuki tubuhnya, tapi memberikan pengaruh, tekanan alam sadar untuk menyampaikan sesuatu. Jadi otomatis dari gayanya, bawaannya itu bisa dipastikan masih memiliki orang tersebut, orang yang coba untuk dirasukinnya. Jadi wajar kalau dia memang seperti gamblang sekali menjelaskan kan. Saya yakin temannya Vina itu terbawa oleh bisikan yang diberikan oleh korin yang ingin menceritakan suatu hal yang mungkin bisa dibilang kejadian yang sangat kejam. Yang memang pada saat itu ada hal-hal yang berkaitan dengan kejanggalan tapi ya dihiraukan. Dan bisa dibilang korinnya juga ikut menderita
selagi pelaku atau siapapun yang melakukan tindakan biadab tersebut belum tertangkap. Begitu. Kan di videonya itu kan dia detail nih bang, Ya. kasih tahu kalau si pelakunya ini ya otak dari pelakunya ada 3 Ya. kalau dari berita dan media ya bang. Itu tuh dia sampai tahu kalau pelakunya ini ada yang kabur ke Jakarta. Ya. Gitu. Itu Korea tuh benar-benar. Dia mengikuti. Oh. Bahkan banyak cerita bukan hanya kejadian di Vina, banyak ada kejadian beberapa kaitan dengan kasus pelakunya tersebut itu lari kemanapun tapi tidak tenang hatinya karena selalu diikuti oleh Korin tersebut, dan saya percaya itu. Sampai akhirnya ada beberapa pelaku yang menyerahkan diri karena ketakutan. Di setiap dia lari dan sebagainya selalu seperti ada orang yang dihabisinya itu mengikuti. Dan pasti detail ceritanya karena si Korin itu melihat kejadian tersebut, bahkan merasakan. Jadi jangan dikira perbuatan keji kita itu tidak diketahui oleh banyak orang, tapi ada Korin di situ. Iya masih. Sewaktu-waktu jikalau memang Korin itu merasa tersakiti hatinya, seperti merasakan sakitnya atau dendamnya orang yang memang dihabisi, dia akan menuntut balas. Yang dibilang arwah menuntut balas itu ya Korin. Kan gue kan awam nih. Itu proses si Korin ngikutin si pelaku biar dia ngerasa resah gitu, itu gimana itu proses? Saat memang benar-benar kondisi ruh dari si orang yang diikutinya itu lepas dari jasadnya, yang memang kembali ke alam kubur tadi itu bisa dibilang si Korin itu langsung ya bisa dibilang yang merasakan gimana sih ya, dia merasakan itu dirinya. Jadi saat dia merasa sudah istilahnya tidak melihat orang yang diikutinya itu hidup gitu ya, itu bisa dibilang efek dari tragedi itu akan dirasakan oleh Korin tersebut. Kan udah dibilang Korin itu sedikit banyak itu merasakan mempunyai sifat yang sama dari karakter, sifat dan perilaku dari orang yang diikutinya. Jadi kalau dalam kejadian tersebut, Korin itu yang merasa paling dendam dengan orang yang menghabisi orang yang diikutinya. Oh, malah yang paling dendam ya? Betul. Dan kalaupun ada hal-hal yang berkaitan dengan penampakan dan sebagainya di tempat kejadian, seperti tempat orang yang meninggal tidak wajar, sering ada penampakan, dijamin itu adalah reka ulang yang sering terjadi berulang-ulang gitu ya, yang dilakukan oleh Korin. Bila mana dia ingin menunjukkan eksistensinya kepada manusia. Kan tadi kan kita udah bahas tentang Korin dari si Vina ya. Ya. Ternyata setelah Korinnya ini benar-benar mendetail, dilakukan lagi tuh pembongkaran kuburan Vina. Nah di sana banyak kejanggalan-kejanggalannya. Ternyata terbukti. Cuman secara diam-diam itu polisi menyelidiki sendiri tanpa ngomong sama orang tua. Oke. Nah orang tuanya kan tahu kalau si Vina ini kecelakaan. Ya. Tapi ternyata dia dihabisi nyawanya sama geng motor itulah. Ya. Nah kejanggalannya tuh banyak, luka-luka yang nggak wajar. Yang wajar, gitu. tidak ada besu, tidak ada apa-apa ya. Nah akhirnya kan kuburannya dibongkar lagi nih dan terbukti hasil otopsi, dan ternyata tersangkanya memang banyak, Ya. 3 otaknya tuh. Betul. Dan seperti apa yang diberitakan saat dirasuki itu ya, lengkap ya, persis sama gitu ya. Persis banget. Itu menurut Mas Odo ya, itu benar-benar gimana ya, karena itu nangis, benar-benar Ya. nangis bener. Kaitan dengan kasus Vina ini, almarhumah Vina itu menariknya begini. Ada yang dimana itu yang tadi saya bilang kan, ada beberapa arwah yang memang tergantung nih. Ada satu sebab musabab yang dikatakan arwah itu tidak ada di alam kubur. Tapi apakah bisa arwah itu mengikuti? Enggak. Dia akan memberitahu Korinnya itu untuk menuntut balas. Bagaimanapun mungkin si arwah itu tidak merasa tenang. Ada sesuatu hal yang sebab musabab tadi saya bilang itu. Karena ada sebab musabab, jadi arwah itu tidak tenang di alam kubur. Jadi apakah dia yang menuntut balas? Tidak, tapi Korin yang melakukan itu. Jadi bisa dibilang kasus Vina ini berkaitan dengan arwah yang tidak terima ya dengan kejadian tersebut. Dia mengadukan kepada Korin untuk menghantui para pelaku dan kemudian mengungkap pelaku-pelaku yang memang buron atau pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab. Dan dalam kasus ini kan tahunya bahwa ini adalah kasus kecelakaan, ditutup begitu saja kan. Otomatis akan ada istilahnya itu ketidakadilan dari Vina.
otomatis ada sebab musabab yang tadi gue bilang kan. Sebab musabab kenapa arwah kok tidak ada di alam kubur. Tapi apakah dia bisa menghantui para pelaku? Tidak. Itu semua akan diceritakan, akan dimintain tolong kepada Qorin. Dan Qorin ini yang melakukan istilahnya itu menuntut keadilan untuk almarhumah Vina ini. Akhirnya dia bisa menjelaskan dengan detail kronologi kejadian karena dia kan merasakan dan melihat. Jadi bisa dibilang, ya kalau mau dibilang nggak percaya, terjadi. Apakah itu rekayasa atau apakah itu temannya sudah mengetahui kejadiannya? Nggak tahu ya di situ karena tidak ada orang atau tidak ada saksi yang berani mengatakan itu gitu, karena hanya para pelaku dan korban aja, dan keduanya dihabisi. Karena Qorin itu pasti ya bang, di setiap orang. Pasti. Percaya nggak percaya ya? Percaya nggak percaya. Lahir dalam manusia, lahirnya satu. Pas lagi pembongkaran nih, pembongkaran. Menurut Mas Sodo itu dia ada di situ nggak? Kalau Qorin itu biasanya itu menetap di mana terakhir kali jasad sama ruh dari orang yang diikutinya itu lepas. Ya berarti di TKP. Oh, di TKP. Tapi tidak untuk kemungkinan dia ya berjalan kepada ke jasadnya itu, ke jasad orang yang diikutinya itu. Karena kan dia kan nggak terpaku waktu kan Mas. Betul. Contohnya seperti Qorinnya Amel yang Subang itu yang saat kita sedang ziarah dan dia muncul di makamnya itu. Itu memberikan kode-kode. TKP-nya ya. Betul. Biasa Qorin akan tinggal di TKP atau di tempat dia terakhir kali mengikuti si manusianya. Nah guys, berarti penjelasan dari Mas Sodo nih ya secara supranaturalnya kita udah paham lah ya gimana menanggapi masalah temannya Vina ini yang bernama Linda dirasuki oleh Vina sebagai korban. Yeah. Nah, gue sama Mas Sodo di sini walaupun kasusnya udah lama nih guys, 2016. Kita berbela-sungkawa lah atas kejadian itu, dan gue mohon sama kalian semua ya untuk turut mendoakan juga almarhum Vina dan almarhum Eki yang telah meninggal. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, jangan lupa mampir terus ke TikTok dan Instagram Monogram Production. Gua Rara, Sodo Bono, cabut, bye. bye.